Salam Rahayu, video ini merupakan lanjutan dari filosofi keris di segmen sebelumnya, berikut ulasannya. Wujud keris yang lurus maupun berluk memiliki makna masing-masing. Keris, berlekuk, adalah simbol kebijaksanaan, di mana bila kita hidup maka kita harus menghindari hal-hal yang buruk yang bertentangan dengan hukum negara, hukum adat dan hukum ketuhanan. Sedangkan keris lurus adalah simbol keteguhan prinsip. Apabila kita melangkah harus mantap dan lurus dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, kebijaksanaan dan tekad itu harus seimbang dan akhirnya bermuara ke atas yaitu Tuhan. Karena itu, keris ujungnya lancip, dan secara singkatnya, masing-masing luk melambangkan filosofi. Keris sebagai atribut duta. Sewaktu resepsi pernikahan Pangeran Bernard dengan Putri Juliana dari negeri Belanda, Raja Pakubuwana ke-10, Surakarta, mengutus puteranya GPH Suryo Hamijojo agar menghadiri resepsi tersebut, maka sang putera diberi izin memakai keris Kanjeng Kiai Pakumpulan. Atau pada zaman dahulu pernikahan dianggap sah, bila laki-laki berhalangan hadir cukup memasrahkan pusakanya sebagai wakil dirinya dalam acara resepsi pernikahan tersebut, dan itu dianggap sah karena sudah terwakilkan oleh pusaka atau ageman pribadi tersebut. Keris sebagai pelengkap busana, ini sering dijumpai pada saat resepsi pernikahan umpamanya, sehingga kita dengar istilah disengkelit, dianggar dan lainnya yang kesemuanya ditentukan oleh macam upacara yang akan diikuti. Keris sebagai dekorasi, umumnya keris yang ditempel di tembok atau media lainnya adalah hanya keris semacam souvenir tanpa kandungan aura, yoni, isi. Karena dianggap kurang etis bila menempatkan keris pusaka hanya dari sisi estetika saja. Namun tidak bisa dipungkiri kalau juga ada keris itu merupakan keris yang dianggap sakral oleh pemiliknya, sehingga pemilik menanggalkan kerisnya di dinding ruang tamu. Keris sebagai objek hobi, kalangan yang menempatkan keris sebagai hobi adalah mereka yang mengumpulkan banyak keris pusaka hanya untuk kesenangan batin. Keris sebagai sifat kandel atau piandel. Sifat kandel adalah suatu sarana yang membuat pemiliknya lebih percaya diri untuk meraih nasib baik, terlindung, selamat dan maksud lain yang sejenis. Kalangan pecinta keris pusaka semacam ini menjadikannya sebagai jimat. Contoh konkretnya adalah keris Jenderal Sudirman, keris Bung Tomo, keris Bung Karno.
karena dalam perjuangan mereka selalu menyertakan keris dalam menyertai perjuangan dan pengobar semangat juang keberanian mereka dalam menghadapi penjajah Belanda. Di samping para beliau adalah para bijak cendekia, namun ada sesuatu yang diharapkan dari keris pusaka, terutama pada saat kritis. Hal tersebut adalah hal yang wajar sebagaimana kita membutuhkan sesuatu harus menggunakan alat-alat tertentu untuk mempermudah kerja usaha kita. Keris sebagai medium. Medium adalah media perantara. Keris pusaka dianggap mempunyai angsar atau kekuatan untuk memperlancar komunikasi dua arah antara alam nyata dengan alam gaib. Fungsi inilah sampai kapanpun akan dianggap paling menarik untuk diperbincangkan, karena banyak hal yang cukup misterius, unik dan terasa istimewa bagi kalangan tertentu. Dan tidak jarang keris dijadikan sarana memperkuat atma sang supranaturalis dalam berkomunikasi maupun membuka alam gaib.